Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menganalisis biaya dan waktu, bagaimana kita bisa memanfaatkan eh, waktu proyek untuk mendapatkan biaya yang paling minimal. Baik, di sini ada konsep project crashing. Project crashing itu maksudnya kita memperpendek lama waktu proyek untuk dapat diselesaikan. Nah, di dalam proyek itu ada beberapa biaya. Yang pertama adalah biaya langsung. Biaya langsung ini termasuk biaya tenaga kerja, biaya material, dan lain-lain. Kemudian ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu kaitannya dengan aktivitas-aktivitas di luar proyek untuk mendukung proyek tersebut. Contoh biaya administrasi, biaya biaya keuangan atau biaya dananya. Kemudian yang terakhir adalah penalty cost. Penalty cost itu merupakan biaya penalti yang muncul akibat dari lama waktu proyek yang tidak sesuai dengan lama waktu yang ditentukan oleh yang meminta proyek, yang mempunyai proyek gitu. Contohnya ketika lama waktu normal proyeknya itu selesai 10 minggu, tapi padahal proyek itu diminta atau dipersyaratkan untuk selesai selama 8 minggu, maka 2 minggu itu biasanya terjadi adanya biaya penalti yang telah ditentukan. Oke, kemudian di dalam menganalisis biaya dan waktu ini terdapat ada 4 konsep, yaitu normal time. Normal time itu waktu normal pengerjaan proyek, kemudian ada normal cost, itu biaya normal dari pengerjaan proyek, kemudian ada crash time. Crash time itu adalah biaya ketika kita sudah memperpendek waktu normal dari pengerjaan sebuah proyek itu. Kemudian ada crash cost, itu adalah biaya yang muncul akibat kita memperpendek waktu proyek untuk dapat diselesaikan. Nah, biaya untuk mempersingkat waktu proyek ini bisa diperoleh melalui rumus ini, yaitu CC minus NC, NT minus CT. CC itu adalah crash time, CC itu adalah crash cost, di minus normal cost, jadi biaya yang muncul akibat mempersingkat waktu proyek, di minus biaya normal proyek untuk dapat diselesaikan, kemudian ada waktu normalnya, dan kemudian ada waktu yang telah dipersingkatnya itu. Nah, hubungan biayanya itu semacam ini. Ini maksudnya adalah contoh, ketika sebuah proyek itu secara normal dapat dikerjakan selama 10 minggu. Namun, manajer proyek memutuskan untuk mempersingkat waktunya menjadi 5 minggu. Oleh karena itu, kita bisa mempersingkat waktu di beberapa aktivitas, mempersingkat waktu proyek, tapi konsekuensinya adalah biayanya ketika dikerjakan selama 5 minggu itu naik menjadi 7.000. Nah, biaya per minggunya dari persingkatan waktu itu berapa sih? Nah, itu diperoleh dari biaya 7.000 ini di minus biaya normalnya 4.000, 7.000 minus 4.000 dibagi waktu normal di minus waktu persingkatan. Jadi berapa? 3.000 di minus 5, 3.000 dibagi 5. Baik, itu. Nah, langkah-langkahnya untuk mencari biaya yang paling minimal itu adalah yang pertama kita harus tahu dulu jalur kritisnya dari sebuah proyek itu apa. Kemudian dari jalur kritis itu kita harus menemukan aktivitas-aktivitas yang mana itu biaya persingkatan per minggunya itu paling kecil di antara aktivitas lain yang ada di dalam jalur kritis. Kemudian yang ketiga itu kita dapat mempersingkat waktu sampai yang pertama ada batas maksimal sebuah aktivitas itu dapat dipersingkat. Itu yang A ini. Yang B itu jalur lain menjadi jalur kritis yang baru. Jadi kita harus mempertimbangkan jalur kritis tersebut, ya kan? Bukan tidak mungkin dalam sebuah proyek kita memiliki dua jalur kritis. Yang ketiga itu kita mempersingkat waktu sampai manfaatnya itu melebihi dari manfaatnya itu tidak terasa oleh perusahaan. Maksudnya biaya untuk mempersingkat waktu itu melebihi dari biaya yang dihemat oleh sebuah proyek itu sendiri. Nah, kita harus mengulang prosedur ini sampai kita menemukan biaya yang paling minimal atau bisa dikatakan manfaat yang paling maksimal bagi
proyek itu sendiri. Nah, di sini ada contohnya. Kita masuk ke contoh 7.3. Oh ya, sebelumnya saya beritahukan bahwa saya menggunakan PowerPoint dari bawaan dari buku karangan Krajewski dan kawan-kawan. Oke, yang pertama di sini ada aktivitas A sampai K. Nah, di sini kita bisa lihat aktivitas A ini maksimal persingkatan waktunya itu hanya 1 minggu. Oke, jadi apapun itu kita hanya boleh mempersingkat waktu selama 1 minggu, tidak boleh lebih. Dan E di sini kita bisa mempersingkat waktu sampai 10 minggu dan seterusnya. Cara bacanya begitu. Kemudian di sini ada normal time, kemudian ada normal cost-nya. Ketika sebuah aktivitas itu dikerjakan selama 12 minggu, berarti biaya yang dibutuhkan sebesar $12.000. Nah, karena kita bisa mempersingkat waktu 1 minggu, oleh karena itu lama waktu aktivitas itu diselesaikan setelah dipersingkat itu 11 minggu. Nah, tapi konsekuensinya biaya dari aktivitas ini meningkat menjadi 13.000. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh biaya persingkatan waktu per minggunya? Itu adalah dicari dengan 13.000 ini di minus 12.000 dibagi 12 di minus 11. Jadi 1000 dibagi 1. Jawabannya adalah 1000. Dan begitu seterusnya untuk aktivitas yang lain. Nah, kemudian kita disuruh menentukan biaya paling minimal untuk sebuah proyek dari Rumah Sakit St. John. Waktu pengerjaan normalnya itu sekitar 69 minggu. Biaya proyeknya itu 2.624 dolar. Itu dari biaya langsungnya itu adalah 1.992. Biaya tidak langsungnya itu per minggunya adalah 8.000. Karena ini diselesaikan selama 69 minggu, maka 8.000 dikalikan 69 menjadi 552.000 dolar. Kemudian penalty cost-nya itu telah ditentukan bahwa proyek itu dipersyaratkan untuk selesai selama 65 minggu. Tetapi waktu normalnya adalah 69.000, maka 65 minggu, tapi waktu normalnya adalah 69 minggu. Oleh karena itu, selama 4 hari dia dikenakan biaya penalti per harinya itu 20.000 dolar. Oleh karena itu 69 minus 65 dikalikan 20.000 dolar menjadi 80.000 dolar untuk biaya penaltinya. Nah, di sini proyek tersebut dari diagram jalurnya diperoleh ada 5 jalur yang bisa dilewatin. Nah, dari kelima jalur ini kita cari jalur yang terlama itu adalah 69 sebagai jalur kritis. Oleh karena itu, jalur BD-HJK ini adalah jalur kritis. Langkah pertama kita menentukan jalur kritisnya yaitu BD-HJK. Kemudian kita cari aktivitas yang mana dia memiliki biaya crash-nya itu paling rendah per minggu, yaitu aktivitas C, yaitu biaya crash-nya per minggu itu hanya 1.000. Tapi tadi perlu diingat bahwa maksimal mempersingkat waktunya adalah 1 minggu. Jadi kita lihat ketika kita mempersingkat 1 minggu, itu kita bisa menghemat biaya sebesar 28.000. 28.000 ini diperoleh dari apa? Diperoleh dari biaya penaltinya sebesar 20.000. Kemudian biaya tidak langsungnya itu 8.000 per minggu. Jadi 20.000 plus 8.000 itu menjadi 28.000 per minggu. Oh, maaf, ada kesalahan. Ternyata aktivitas J itu maksimal bisa dipersingkat selama 3 minggu. Oke. Kemudian karena dia dipersingkat selama 3 minggu, oleh karena itu kita mendapatkan lama waktu atau jalur kritis kita itu berubah lamanya menjadi 66 minggu. Oke. Dari sini jumlah biaya yang bisa kita hemat adalah karena per minggu kita menghemat 28.000 berarti karena ini disingkat selama 3 minggu berarti 3 kali 28.000 di minus biaya mempersingkatnya itu 1.000 berarti 3 kali 1.000. Jawabannya adalah
81.000. Ini kita menghemat biaya sebesar 81.000. Berarti total biaya proyek itu menjadi 2.624 dikurangi 81.000. Jadi biaya proyek yang baru setelah dipersingkat waktu di aktivitas J itu adalah 2.543 dolar. Apakah ini sudah cukup? Belum cukup karena kita menemukan potensi persingkatan waktu yang lain di mana biaya untuk mempersingkatnya itu lebih kecil daripada manfaat atau penghematan yang bisa kita peroleh dari persingkatan waktu. Nah, ini jalur kritisnya yang baru masih tetap sama, pakai jalur kritisnya masih pada BDHJK, cuman waktu pengerjaannya berubah menjadi 66 minggu. Kemudian kita ulangi lagi, karena kita harus menemukan biaya yang paling minimal, berarti kita harus ulangi lagi. Nah, jalur kritisnya masih tetap sama, kemudian kita harus menentukan aktivitas yang paling murah untuk dipersingkat, yaitu sekarang pada aktivitas D, yaitu persingkatan per minggunya itu membutuhkan biaya sebesar 2.000. Nah, D ini bisa dipersingkat selama 2 minggu. Nah, karena tadi itu penaltinya hanya muncul setelah minggu ke-65. Oleh karena itu, karena tadi yang terakhir itu lama waktu pengerjaan proyek 66, ketika dipersingkat 2 minggu menjadi 64. Berarti minggu pertama kita bisa menghemat biaya sebesar 28.000 dolar. Namun minggu kedua kita sudah tidak lagi mendapatkan penalti. Kita hanya bisa menghemat biaya sebesar biaya dari biaya tidak langsung per minggunya, yaitu 8.000. Oleh karena itu, eh, ini update jalurnya itu selama 64 minggu. Oleh karena itu, penghematan yang bisa kita peroleh adalah 28.000 yang diperoleh dari yang diperoleh dari penghematan dari minggu pertama ditambah penghematan minggu kedua sebesar 8.000 karena sudah tidak kena penalti. Kemudian diminus biaya penghematannya yaitu 2.000 dikalikan 2 minggu. Jadi jawabannya penghematannya adalah sebesar 32.000 dolar. Kemudian total biaya proyek yang baru adalah 2.543 di minus 32.000 dolar. Jawabannya 2.511 dolar. Kemudian apakah sudah cukup? Ternyata kita bisa uh, melakukan lagi prosedur yang sama karena masih memungkinkan untuk mendapatkan manfaat yaitu biaya persingkatannya itu lebih kecil dibandingkan penghematan biaya yang kita peroleh. Um, nah, jalur kritis yang baru sekarang itu ada dua, yaitu BDHJK dan ACGCK. Nah, ketika kita memperoleh dua jalur kritis baru ini, kita harus mempertimbangkan kedua jalur kritis ini. Karena ketika kita mempersingkat waktu pengerjaan suatu aktivitas di satu jalur, ini tidak akan merubah lama pengerjaan proyek. Kita akan menentukan lama pengerjaan proyek itu berdasarkan lama waktu pengerjaan yang paling lama atau jalur kritisnya. Contoh, ketika kita mempersingkat H, sedangkan di jalur kritis yang kedua ini tidak ada H, ini waktu pengerjaannya menjadi lebih pendek, tapi ini waktu pengerjaannya masih tetap sama. Oleh karena itu, lama pengerjaan proyek juga tetap pada jalur ini, bukan pada ini. Nah, oleh karena itu kita harus mempertimbangkan kedua jalur itu dengan melakukan kombinasi. Salah satunya kita bisa melakukan crash di A atau B, kemudian A atau H, kemudian C atau B, C atau H, G atau B, atau G atau H, atau yang terakhir kita cukup melakukan mempersingkat waktu pada aktivitas K karena K ini ada di dua jalur kritis, ya kan? Berarti ketika kita mempersingkat K K ini berarti otomatis di sini juga dipersingkat dan di sini juga dipersingkat. Oke. Nah,
kita harus mempertimbangkan bahwa alternatif di mana biaya persingkatan waktunya itu lebih kecil daripada potensi penghematan biayanya per minggu. Jadi biaya per minggu penghematannya itu sebesar 8.000. Berarti kita harus mencari alternatif di mana biaya persingkatannya lebih kecil daripada 8.000. Nah, aktivitas K itu biaya persingkatan per minggunya itu sebesar 4.000 dolar. Oleh karena itu kita bisa mempersingkat aktivitas K. Nah, ketika kita mempersingkat aktivitas K menjadi ACGK, itu biayanya itu sebesar lama waktu pengerjaannya sebuah proyek menjadi 63 minggu. Kemudian penghematan yang bisa kita peroleh itu adalah 8.000 di minus 4.000 sebesar 4.000. Kemudian total proyek cost-nya itu sebesar 2.511 di minus 4.000 menjadi 2.507. Kemudian apakah ini jalur kritis yang baru? Ada dua jalur kritis, yang pertama A, C, G, C, K. Yang kedua adalah A, B, D, H, C, K. Kemudian apakah kita sudah berhenti di sini? Belum tentu kita bisa boleh berhenti di sini. Seperti tadi yang perlu diingat oleh teman-teman bahwa prinsipnya itu kita bisa mempersingkat waktu asalkan biaya persingkatan itu lebih kecil daripada biaya penghematan biaya yang bisa kita peroleh. Contoh seumpamanya aktivitas CD ini ternyata untuk mempersingkat aktivitas C dan D ini membutuhkan biaya sebesar 3.000. Otomatis ini kan masih lebih kecil dibandingkan biaya penghematan yang bisa kita peroleh per minggu, yaitu biaya tidak langsungnya sebesar 8.000 per minggu. Jadi kita masih bisa melakukan penghematan. Nah, ternyata memang masih bisa kita lakukan penghematan. Yang pertama itu karena ini ada dua jalur kritis, kita harus mempertimbangkan kedua-duanya, dan ternyata ada dua aktivitas yang bisa dipersingkat dengan biaya yang lebih rendah dari biaya penghematannya, yaitu aktivitas B dan C. Total dari biaya persingkatan aktivitas B dan C itu sebesar 7.600 per minggu. Padahal kita tadi bisa menghemat biaya per minggu dari biaya tidak langsungnya itu sebesar 8.000 per minggu. Jadi kita masih bisa melakukan persingkatan waktu. Kita mempersingkat waktu B dan C selama 1 minggu. Kemudian ternyata waktu pengerjaan yang baru itu selama 61 minggu. Kemudian penghematan yang bisa kita peroleh adalah kita menghemat B dan C selama 2 minggu, waktu pengerjaannya menjadi 61 minggu. Biaya penghematan yang bisa kita peroleh itu 8.000 dikalikan 2 karena kita mempersingkat 2 minggu. Kemudian biayanya itu sekitar 7.600 dikalikan karena 2 minggu, biayanya menjadi kali 2. Jadi penghematannya sebesar 800 dolar. Nah, biaya total proyek yang baru adalah 2.507 di minus biaya penghematan yaitu 800 dolar. Jadi biaya total proyek yang baru sebesar 2.506.200 dolar. Ini jalur kritis masih tetap sama karena kita mengambil di dua aktivitas dari kedua jalur kritis itu tersebut. Nah, ini adalah sumarinya. Jadi ada 4 tahap yang kita lakukan. Dari yang awalnya jalur kritisnya itu cuman PDHJK, menjadi jalur kritisnya menjadi 2 setelah tahap kedua ini, yaitu PDHJK dan ACGJK. Setelah ini kita harus mempertimbangkan persingkatan waktu dari kedua jalur ini tersebut, dan akhirnya maksimal persingkatan waktunya itu hingga 61 minggu. Oke, kemudian total proyeknya adalah 2.506.200
dolar. Itu adalah minimal biaya yang bisa kita peroleh dari pengerjaan proyek ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk analisis biaya dan waktu untuk memperoleh manfaat yang paling besar untuk sebuah proyek. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.